di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, serta rekan-rekan mahasiswa yang mengampu mata kuliah Kewirausahaan Digital pada semester 118 yang berbahagia. Zoom Meeting pada sore ini merupakan bagian dari kuliah praktisi untuk mata kuliah Kewirausahaan Digital. Dan pada kesempatan ini, kami mengundang Bapak Indra Fahlevi selaku founder dan CEO dari Journey.id sebagai narasumber kita pada hari ini. Sebelum memasuki acara inti, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu, dan untuk Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa, dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Boleh teman-teman mahasiswa untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ya, kita mulai saja. Saya pandu. Baik. Baik, saya pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Kami ingatkan juga untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa, dimohon untuk tetap berada di dalam room Zoom sampai akhir kegiatan, karena akan diberikan link presensi yang harus diisi oleh rekan-rekan mahasiswa. Baik, langsung saja kita memasuki acara inti di mana kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Indra Fahlevi yang akan dimoderatori oleh Ibu Terilina Arvinta Monoarfa SEMM. Kepada Ibu Terilina, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hanul atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memoderatori sesi kuliah praktisi pada sore hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa dan semua audiens yang ada. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sungguh suatu kehormatan bagi saya diberikan kesempatan berada di forum ini, karena melalui forum ini saya bisa bertatap muka secara maya gitu ya dengan praktisi-praktisi yang luar biasa. Dan untuk sore hari ini telah hadir bersama kita ada Bapak Indra Fahlevi. Selamat sore Pak Indra. Sore Ibu, sore teman-teman semua. Oke, apa kabar Pak? Baik, Sehat, oke ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam-jam Mudah-mudahan kritis kan, Ibu? walaupun ya. Jam-jam kritis nih. Oke, mudah-mudahan walaupun suasananya Ramadan gitu ya, udah jam-jam kritis, tapi mudah-mudahan nanti sesi perkuliahannya tetap seru gitu ya. Oke, sebelum kita mulai paparan dari Bapak Indra, mungkin saya bisa bacakan terlebih dahulu CV dari Pak Indra. Boleh di-share atau saya mau share? Hanul bisa share? Bisa Ibu. Oke. Oke, di sini sudah kita lihat bersama CV dari Bapak Indra Fahlevi. Beliau adalah seorang IT profesional, dan kalau kita lihat skill summary-nya beliau adalah beliau pakar dalam hal project management, software development, budgeting and cost analysis, and so on, banyak banget gitu ya nanti kalau dibacain. Kemudian untuk work experience-nya, beliau adalah founder and CEO dari Journey.id. Kemudian beliau juga CTO dari BIM.id, kemudian CEO juga untuk PT IS Nusantara gitu ya. Ini di tahun 2015 sampai 2019. Jadi kalau kita lihat dari work experience-nya udah wah ini kita mungkin udah nggak sabar banget untuk dengar pengalaman dari Pak Indra. Kayak gimana sih sebenarnya menjalani kehidupan berwirausaha.
Oke, nggak berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabar rekan mahasiswa di sini untuk menyimak paparan dari Pak Indra Pahlevi. Jadi waktu dan tepatnya saya persilahkan untuk Pak Indra, kurang lebih mungkin 45 menit ya Pak untuk paparan, nanti setelah itu kita lanjut tanya jawab dan diskusi dengan rekan mahasiswa yang ada di sini. Silakan Pak Indra. Oke, makasih waktunya teman-teman semua. Oke, saya boleh share screen ya? Boleh Pak. Dicoba dulu, udah bisa? Bisa ya? Oke. Kelihatan screen-nya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, thank you. By the way, Bu Terry, ini kelas apa sih Bu? Kelasnya kelas apa sih Bu? Kita Bu? Ekonomi. Oke, di sini selamat datang juga saya ucapin. Di sini ada kelas saya kewirausahaan digital, ada di sini juga hadir bersama kita semua ada Ibu Ika, juga kelas kewirausahaan digital, kemudian ada kelas dari Prof Dedi juga hadir di sini. Terus spesialnya lagi selain dari Fakultas Ekonomi ada teman-teman juga dari Fakultas Bahasa dan Seni juga untuk kelas kewirausahaan digital juga. Oke. Berarti kewirausahaan digital ya? Sip. Siap. Oke, saya mulai aja ya. Tadi udah sedikit diperkenalkan siapa saya, kita kenalan dulu biar ini katanya nggak kenal nggak sayang ya makanya. Saya namanya Indra Pahlevi, tapi biasa juga dipanggil Bobby, jadi kalau dipanggil dua-duanya saya nengok tuh biasanya. Sudah menikah, sudah punya anak 3, 2 perempuan 1 laki-laki. Saya dapat bachelor-nya dari Monash, Bachelor Computing, itu saya dapat MM dari BINUS. Itu kalau ngomongin tadi, Bu Terry sempat sampaikan juga tuh CV saya. Kalau pengalaman sebagai profesional atau bekerja, saya sempat kerja di Lufthansa System. Itu saya jadi konsul. Kayaknya CV-nya belum update yang tadi Bu. Saya juga sempat jadi konsultan di Race Invest Indonesia. Jadi konsultan secara general buat banyak company juga. Nah, yang terakhirnya saya jadi lecturer, kebetulan di UNJ juga. Itu kalau ceritanya juga seru tuh, tapi kayaknya terjebak juga nih kayak hari ini nih sama Bu Terry nih, sama Wika nih. Tapi itu kalau secara profesional pengalamannya itu, tapi kalau hari ini konteksnya kewirausahaan, secara wirausaha ini pengalaman saya. Ini yang saya ingat sebenarnya. Jadi di tahun 2000 berapa ya? 2009 sorry. 2009 saya bikin company yang pertama namanya AS Nusantara. Itu kita perusahaan ERP gitu ya. Kita jualan sistem ERP. Kita punya prinsipal dari Afrika Selatan, kita jualan ke banyak implementasi ke banyak perkebunan kelapa sawit, ke tambang batu bara dan seterusnya. Itu ini saya tuh usaha serius saya yang pertama tuh di tahun 2009, itu saya berikutnya saya bikin garment dan konveksi, saya bikin startup properti namanya Andakara di tahun 2012 tuh. Kalau sekarang tuh kayaknya mirip Travelio, tapi saya bikinnya di 2012. Saya bikin perusahaan coal trading, terus saya bikin perusahaan startup logistik. Ini semuanya circa 2009 ke 2000 sebelum pandemi itu berapa sih? 19 ya? Ya, itu. Saya bikin toko serba 10.000 di pasar gitu ya. Saya bikin perusahaan goods trading, kita import barang dari Cina, itu kita jual lagi. Saya bikin perusahaan cardboard gitu ya, kardus. Sebenarnya jadi kita mengolah kardus, terus kita jadiin bubur kertas. Lalu yang disampaikan tadi, saya bikin fintech startup namanya Journey di tahun 2019. Lalu sekarang bersama dengan Journey sebenarnya saya juga bikin software house namanya 62 Teknologi. Lalu tahun ini alhamdulillah akhirnya kita bikin company di Australia namanya 62 Consulting di Sydney. Baru jalan tahun ini. Jadi kalau secara pengalaman, insya Allah pengalaman sebagai entrepreneurnya udah lumayan banyak nih.
Tapi pertanyaannya dari list entrepreneur, pengalaman saya sebagai entrepreneur ini, yang masih berjalan tuh berapa sih gitu ya? Jadi mungkin kalau dilihat dari sini, setengahnya tuh tutup. Setengahnya tutup dengan berbagai macam ceritanya gitu. Apa namanya, jadi lumayan nih dari tahun 2007 sampai sekarang pengalamannya udah lumayan apa namanya, ya lumayan banyak lah ya gitu. Dan dari makanya tapi kadang orang cerita entrepreneurship tuh banyak cerita baiknya gitu, cerita indahnya gitu, cerita enggak indahnya dan sulitnya tuh sebenarnya juga cukup banyak. Dan saya kerasa, tapi akhirnya setelah pengalaman bertahun-tahun ini, akhirnya kayaknya ketemu pattern-nya deh gitu. Terus salah satu pattern-nya apa aja sih? Ini menurut saya ya semuanya ya. Pertama, entrepreneur life. Menurut saya menjadi entrepreneur itu bukan untuk semua orang gitu. Itu dulu. It is not for everyone. Itu dulu. Nggak ada salahnya jadi profesional. Tapi entrepreneur life itu nggak untuk semua orang. Tapi kalau mau nyobain silakan gitu. Tapi itu saya sangat yakini dengan sangat bahwa entrepreneur life itu nggak untuk semua orang. Itu kalau sering ditanya tuh, terus mulainya gimana jadi entrepreneur? Nggak ada, mulai aja, just start aja gitu. Karena saya mau cerita sebenarnya di materi ini nanti di ujungnya tuh sebenarnya apa sih gitu. Tapi menurut saya nggak ada alasan untuk kita nggak mulai kok. Nggak, apalagi hari ini ya gitu, dengan kemajuan teknologi, dengan apa namanya, dengan kemajuan teknologi terutama ya, komunikasi lebih gampang, platform udah ada semua, just start gitu, nggak perlu, nggak ada yang ini. Dan kalau gagal kan ada, mendingan gagal cepat gitu ya daripada gagal lama gitu. Jadi kalau pertanyaannya gimana sih caranya mulai jadi entrepreneur gitu, mulai aja, nggak ada, just start. Terus kalau pertanyaannya kenapa sih jadi entrepreneur gitu ya, kalau menurut saya nih, jadi entrepreneur itu it is a calling, atau kalau buat banyak orang itu fulfilling gitu. Tapi balik tuh ke tadi poin nomor satunya, jadi entrepreneur nggak untuk semua orang. Ada orang yang cocok jadi profesional dan it's okay. Ada orang yang memang yang cocok jadi entrepreneur, and it's great gitu. Tapi nggak semua orang masih jadi entrepreneur. Karena ketika kayak tadi ya, tadi saya kasih contoh dari pengalaman berwirausaha saya gitu, setengahnya gagal gitu. Ternyata keadaannya itu banyak sulitnya gitu, dan ketika kita apa namanya nggak passionate gitu ya, jadi entrepreneur gitu ya, cuman karena terlihat keren, terlihat apa gitu ya, mungkin tuntutan dari siapapun gitu, apa namanya, ketika kita ketemu masalah biasanya cenderung kita kurang gigih gitu menghadapinya. Nah, kenapa saya bilang menjadi entrepreneur, terutama untuk saya, itu adalah panggilan gitu ya. Saya waktu beberapa tahun yang lalu gitu, saya melihat, saya lagi ke rumah ibu saya, dan itu saya ngeliat ini, saya kayak buku saya waktu SD gitu. Terus ada cita-cita kan, di kolom cita-cita biasanya kalau zaman saya tuh cita-citanya jadi apa gitu ya, jadi presiden gitu, jadi pilot, jadi dokter gitu ya. Kebetulan orang tua saya tuh, ayah saya juga pegawai BUMN, ibu saya itu juga pegawai, tapi akhirnya jadi entrepreneur gitu, tapi relatif kecil. Tapi waktu saya kecil, jadi ketika saya lihat buku itu, saya lihat kolom cita-cita gitu ya. Kalau yang di teman-teman saya cita-citanya jadi dokter, jadi presiden, jadi pilot, jadi tentara gitu ya. Saya waktu pas saya lihat cita-cita saya jadi pengusaha. Ini kayaknya kelas 2 SD. Tanpa saya tahu arti pengusaha itu apa gitu. Tapi anyway, menurut saya kenapa jadi entrepreneur, buat saya itu kayak panggilan ya, dan itu fulfilling buat saya ketika saya bisa mengenable orang lain untuk
jadi maju. Terus apa sih skill set yang dibutuhin untuk jadi pengusaha gitu ya, atau jadi entrepreneur gitu ya? Terlepas dari platformnya apapun gitu, mau platformnya digital, mau platformnya tradisional gitu ya. Karena buat saya usaha itu sebenarnya semuanya sama. It's business gitu. Platformnya mau digital atau konvensional gitu ya. Cuman perkara channel aja buat saya gitu ya. Tapi sebenarnya tetap aja at the end of the day menurut saya itu sama. Terus yang perlu dipersiapin apa sih untuk jadi pengusaha gitu ya? Menurut saya knowledge gitu ya. Yang kayak ya, hari ini yang teman-teman lakuin semua gitu ya. Network, banyak main sebenarnya gitu ya. Banyak main, banyak bergaul, bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Kembangin network dari sekarang. Kalau belum. Terus skill gitu, skillnya nggak hanya knowledge gitu, skill tuh saya bilang kayak leadership skill, communication skill, management skill gitu ya. Itunya yang kita prepare gitu dari sekarang. Terus sama satu lagi, latih sabar. Ini yang nggak, kayaknya jarang di infoin gitu. Jadi pengusaha itu mesti banyak sabar ternyata. Sabar ngadepin kegagalan, sabar ngadepin rejection, sabar ngadepin tim yang gimana gitu ya. Pokoknya banyak sabar gitu. Ternyata passion itu sangat amat penting gitu. Dan itu mesti dilatih gitu. Terus gimana kalau ditanya lagi, mulai dari mana tadi ya jadi pengusaha? Menurut saya pertama, dan memulai berbisnis gitu ya, mulai usaha, pertama yang kita cari kan problem ya. Karena problem itu kan pasti baru dari problem baru datang ideas atau opportunity-nya gitu ya. Semua usaha itu kan datang dari problem. Ada problem, ada apa ya contohnya? Usaha apa ya kita ambil ya? Usaha tambal ban gitu di pinggir jalan gitu ya. Karena dia melihat nggak ada orang yang mengcater apa namanya kegiatan kalau ada pengendara yang motornya bannya pecah gitu, motor atau mobil ban pecah gitu. Tapi kan semua intinya itu semuanya datang dari problem. Semua usaha itu menurut saya datangnya dari problem gitu. Problemnya apa? Misalkan butuh hiburan gitu ya, problemnya gitu ya. Ideasnya atau opportunity-nya kita bisa jualan atau menyediakan service terkait hiburan tersebut. Jadi buat saya semua usaha itu datangnya itu dari problem. Dari problem kita bisa punya solution kan gitu. Ideas dan opportunity. Terus ini di kedua tuh untuk usaha ya, sebenarnya kata kuncinya untuk ini 5 tips usaha berhasil. Pertama datang dari problem. Nah, problemnya tapi ini seberapa gede dulu tadi. Kalau problemnya kecil, berarti kemungkinan usahanya nggak bisa jadi ya marketnya kecil gitu ya. Kalau problemnya kecil, kayak contoh Gojek gitu ya. Gojek kan yang mau dipecahkan adalah masalah transportasi di Indonesia gitu. Kan gede banget tuh masalahnya gitu ya. Tapi kan jadi secara opportunity juga sangat besar. Ketika kita mau mecahin masalah transportasi di jalan rumah kita gitu, berarti kan marketnya juga jadi kecil gitu ya. Yang kedua, gimana sih caranya usaha berhasil? Pertama, udah ada idenya, udah dipikirin idenya dan solusinya udah apa. Kedua, sales. Dari sales yang kita buktiin itu adalah kita dapat traction nggak? Yang terlalu kompleks ya maksudnya, belum terlalu mikirin yang gimana-gimana lah. Barang jualan kita ini laku nggak? Dibeli orang nggak? Ada traction-nya nggak? Ada revenue-nya nggak? Terus ada profit-nya nggak? Kalau ini udah mentok kita di sini, apapun usaha kita dan nggak ada sales-nya, mungkin dipikirin lagi aja ini problemnya, apalagi datang lagi sama ideas atau kita pursue opportunity baru. Soalnya gitu, kata kuncinya sales. Kalau nggak ada sales, forget it.
Itu kalau sales udah ada nih, udah baik nih, terus kita mau ngapain? Kita expand marketnya. Caranya gimana gitu ya? Ini more channel, sama menurut saya ini di sini baru yang butuh creativity luar biasa. Saya kalau pakai contoh tuh saya suka contohnya MS, grupnya MS Glow, Juragan 99. Yang jual kosmetik tuh udah banyak, yang jualan skincare banyak. Dia berhasil, dia tahu di problemnya apa. Dia tahu banyak apa namanya masyarakat kalangan kalangan ekonomi terutama CD yang untap dan nggak tersentuh tapi pengen punya skincare gitu ya. Mereka jadi problemnya di situ. Mereka datang sama produknya. Terus mereka, by the way, MS Glow itu kliennya kita, jadi saya agak cukup tahu banyak tentang mereka. Terus salesnya kejadian kan, mereka dapat terhadap salesnya gitu. Numbers of salesnya dapat gitu. Terus ketika mereka sudah dapat dari market BC-nya, CD-nya sorry, mereka expand market lagi tuh. Kayak salah satunya, misalkan creativity itu kayak buat saya tuh salah satu yang keren dari mereka adalah misalkan mereka pakai Marcel stand up comedian sebagai brand ambassador-nya gitu. Yang di market ketika semua brand ambassador apa namanya perusahaan kosmetik, perusahaan skincare gitu, pasti cewek cantik atau cowok ganteng gitu. Tapi yang dilakukan sama mereka tuh buat, kalau saya pakai istilahnya patah gitu, patah banget gitu, very creative, very fresh gitu. Tujuannya apa? Untuk dapetin, buat saya tuh tujuan mereka buat mengekspand marketnya mereka. Tapi jadi usaha apa yang perlu kita lakuin untuk usaha gitu? Pertama temuin problemnya. Make sure problemnya seberapa gede problemnya gitu. Kita juga nggak perlu men-tackle problem yang terlalu besar, tapi juga jangan terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil, berarti marketnya juga sedikit. Setelah udah dapat itunya, jadi saya itu yang kedua apa? Sales. Make sure kita punya sales. Kalau nggak punya sales, lupain aja. Udah dapat sales, kita lakuin, kita expand marketnya. Misalkan tadi satu kelurahan, kita habis kelurahan tuh apa? Ya lebih besar lah pokoknya ya, lebih besar kita expand marketnya dengan caranya gimana? Kita taruh di more channel, misalkan kalau di platform digital, kalau cuma tadinya di Tokopedia, mungkin kita jualan di Shopee juga, mungkin jual di Lazada juga gitu ya. Tapi harus dengan creativity, kalau nggak bakal jalan. Terus di keempatnya gimana? Keempatnya tuh berarti kita udah jalan ya, bisnisnya udah punya sales, marketnya udah cukup luas gitu. Habis itu kita langkah keempat nih, ini yang kadang-kadang orang juga sering lupa. Managing growth. Managing growth tuh ternyata nggak segampang itu gitu. Salesnya ketemu, tapi otomatis kan berarti kita belanjanya harus lebih banyak ya buat bahan baku kita gitu ya, bahan produksi kita, atau kalau kita jualan service gitu ya, orang kita kan mesti lebih banyak lagi deh. Nah, managing growth ini jadi sangat penting. Jangan terlalu cepat, tapi jangan lambat juga, pasti jangan lambat gitu ya. Nah, ini yang dijaga tuh, net profit kita mesti dijaga, cash reserve kita mesti dijaga. Jadi kayak kita punya misalkan cost kita 100 juta sebulan gitu ya. Kalau bisa kita udah mulai nabung 600 juta, jadi kita punya 6 bulan cash reserve gitu. Kita udah mikirin efisiensi di tahap keempat nih. Terus menurut saya sustain. Gimana caranya sustain? Repeat tuh. Walaupun usahanya sama gitu ya. Tapi kita repeat. Ada ide baru nggak? Ada itu kita bisa jualan service baru nggak? Bisa jualan, kita bisa expand market baru nggak? Gitu ya. Untuk service yang mungkin sama tapi beda-beda tipis gitu. Misalkan kayak saya hari ini gitu ya, saya apa namanya 62 Teknologi itu kan software house ya, kita bikinin aplikasi buat banyak orang gitu. Terus udah nih dari kita jualan aplikasi itu kita mulai jualan IT outsourcing gitu ya, jasa IT outsourcing gitu. Masih sama gitu, tapi ternyata beda problem buat banyak orang gitu.
Tapi kurang lebih gitu. Jadi menurut saya cuma ada 5 gimana caranya sebuah bisnis bisa berjalan gitu. Kedua, make sure itu kita bisa jualan. Ketiga, ketika kita udah bisa jualan, kita expand marketnya. Ketika kita udah expand marketnya, kita mesti manage growth-nya. Dan untuk sustain, kita mesti repeat ini semua. Nah, kalau kita udah ngelakuin ini semua, harapannya semua orang, dan yang kayaknya semua orang ini nih, yang di ideal, bisnis tuh idealnya tuh kayak gini gitu. Naik gitu ya, konstan naik gitu ya. Yang kita semua mau tuh kayak gini gitu. Ideally kayak gini. Ternyata bisnis tuh sebenarnya kecenderungannya ini bagus, ini udah cukup bagus dan malah cenderung kayak gini. Jadi tahun pertama naik gitu ya. Tahun keduanya naik lagi gitu. Tahun ketiganya ngedrop, hancur gitu. Dan itu kita mesti bounce back, tahun keempatnya naik gitu, tahun kelimanya naik lebih dikit gitu. Tapi intinya bisnis itu naik turun, dan kita sebagai entrepreneur, makanya tadi bilang dilatih sabar. Gimana caranya bisa manage dikala traction-nya baik, tapi bisa manage dikala traction-nya jelek gitu. Kayak kemarin untuk semua entrepreneur tuh, pandemi kemarin tuh menguji ini kita tuh, menguji titik sabar kita tuh, dan menguji kreativitas kita. Nah, tadi ini idealnya kayak gini ya, yang semua orang pikir tuh bisnis tuh kayak gitu ya, pengennya naik atas kita. Dan yang terjadi sebenarnya kayak gini, bisnis naik turun. Dan kalau kayak gini aja udah cukup baik sebenarnya. Nah, tapi ternyata tadi setelah pengalaman saya dengan banyak usaha, banyak gagal, banyak berapa nih sekarang udah mau berapa? Udah belasan tahun lah, lebih dari 15 tahun, banyak main, banyak belajar. Ternyata menurut saya bisnis tuh kayak gini. Dan ini yang saya nggak diajarin di waktu baik saya sekolah maupun saya. Ternyata bisnis itu tuh begini sampai dia ketemu momentumnya. Ternyata saya baru paham belakangan gitu ya, bisnis itu tuh ternyata, maksudnya bisnis yang berhasil itu ya, maksudnya bisnis mah kita bisa semua bikin bisnis. Bisnis yang berhasil itu tuh momentum driven, dan momentum itu sesuatu yang nggak bisa kita create. Saya kasih contoh kayak gini, teman-teman, saya nggak tahu apa enggak ya gitu ya. Marketplace pertama di Indonesia itu ya udah pasti bukan Tokopedia, udah pasti bukan Bukalapak, udah pasti bukan, dan lain-lainnya itu lah ya. Marketplace pertama di Indonesia itu namanya Plaza.com. Itu yang saya tahu bahkan gitu. Ini sekitar tahun 2012. Plaza.com. Oke. Marketplace pertama ya. Jadi dia harusnya punya advantage ya. Jadi first mover gitu kan kalau secara teori. Terus Plaza.com ini punyanya Telkom. Jadi harusnya mereka punya capital gitu ya. Mereka punya duit nih. Jadi duit harusnya jadi masalah nih sama mereka. Terus mereka punya orang yang pintar-pintar harusnya di Telkom ya. Orang juga punya yang pintar-pintar. Terus mereka BUMN gitu ya. Banyak yang bisa mereka lakukan lah gitu ya. Mereka paksa lakukan kita secara BUMN. Gitu. Jadi kalau kita ngeliat di atas kertasnya kayak harusnya Plaza.com berhasil nih ya gitu ya. Tapi pada kenyataan saya aja nggak yakin teman-teman tahu tuh Plaza.com apaan. Tapi ternyata mereka gagal bahkan dengan itu semua tuh ya, dengan privilege itu semua ya. Salah satunya karena menurut saya akhirnya gitu ya, marketnya di titik itu belum ready untuk marketplace tahun 2012 gitu. Ekosistemnya juga belum ready. Payment gateway-nya masih sedikit. Ya, marketnya belum ready. Jadi bisnisnya gagal. Walaupun semuanya udah benar. Itu makanya saya bilang, ini ketika momentumnya nggak dapat,
selesai. Tapi kenapa Gojek berhasil gitu ya, sebagai contoh ya, Tokped berhasil gitu. Momentumnya ready gitu. Ekosistem investmentnya di titik hari itu semuanya mendukung. Masyarakatnya sudah siap, internetnya sudah cukup baik gitu, mobile phone sudah, pengguna mobile phone sudah cukup numbersnya gitu untuk membuat sales yang lebih baik gitu. Momentumnya udah baik gitu, momentumnya semuanya terjadi gitu. Akhirnya Tokopedia bisa jadi Tokopedia yang hari ini gitu. Terlepas dari Tokopedia bukunya hari ini udah profit apa belum, lain cerita ya. Tapi poinnya adalah ternyata bisnis yang berhasil itu momentum driven. Ketika, itu saya suka ditanya, menurut lo apa gitu ya? Gimana kita tahu kita dapat momentumnya apa enggak gitu ya? Itu saya bilang gitu, gue nggak tahu sih gitu. Maksudnya yang definitif apa gitu ya. Tapi buat gue salah satu hintnya adalah ketika momentumnya dapat ya, semuanya tuh dimudahkan gitu ya. Kalau orang Islam suka ngomong jadi takdir gitu. Tapi semuanya dimudahkan. Maksudnya kita nyari marketnya ada, kita nyari suppliernya ada, kita nyari platformnya ada, kita nyari engineer-nya. Dimudahkan dalam arti semuanya itu available. Ngejalanin ini masih penuh dengan usaha itu wajib gitu ya. Tapi semuanya available. Itu menurut saya ketika momentumnya dapat. Nah, ternyata ya usaha yang berhasil itu momentum driven. Pertanyaannya tapi gini kan. Pertanyaannya apa sih yang perlu kita lakukan sampai kita dapat momentumnya? Terus pertanyaannya kalau nggak dapat momentumnya usahanya bisa jalan, bisa, tapi usahanya bakal kayak gini tuh. Nah, bakal ya gitu aja, jalan gitu aja. Kalau buat bahasa saya mediocre. Nah, apa namanya? Tapi usaha yang berhasil itu semuanya momentum driven menurut saya. Kita yang bisa kita lakuin apa selama ini? Ini terakhir nih, kita evaluasi buat apa dari pengalaman saya berarti untuk usaha. Pertama, kita fokus. Kalau dari pengalaman saya tadi tuh ternyata kalau tadi ya kita balik ke atas dari pengalamannya, semua usaha saya yang jalan adalah semua usaha yang berkaitan sama teknologi. Tapi namanya anak muda ya, sekarang juga masih muda sih saya. Namanya anak muda pengen banget tuh celamitan gitu, pengen bikin konveksi, pengen punya brand fashion, pengen main batu bara, karena jadi banyak banget gitu skater gitu, nggak fokus. Ternyata semua usaha saya yang jalan itu semuanya terkait sama teknologi. Jadi kalau saya boleh kasih saran, kita kalau mau usaha gitu fokus aja gitu ngelakuin satu hal. Lalu hal yang kedua, do what you like gitu. Ini kalau orang ngomongnya passionate dan lain sebagainya. Tapi ini karena ini kalau mau berwirausaha jadi entrepreneur jadi sangat amat penting gitu. Karena di banyak hari kita ngelakuin usahanya tuh karena kita suka gitu. Karena kalau kita ngejar duitnya, ada di hari-hari tertentu yang duitnya tuh nggak menjustifikasi usahanya. Jadi usahanya lebih banyak daripada uang yang kita terima atau reward yang kita terima gitu. Jadi saran saya yang kedua adalah lakukan apa yang kalian suka. Kayak sebagai contoh saya di teknologi gitu ya. Saya suka sama teknologi, saya suka sama IT. Jadi saya selalu, maksudnya saya bisa endure pain-nya gitu. Ketika lagi painful. Nah, tadi ngomong momentum driven, momentum driven
yang kita perlu lakukan apa? Kita prepare tuh. Jadi dengan belajar, dengan networking, dengan nambahin skill, itu kita hustle terus tuh. Dan nggak ada yang bisa kita lakuin selain menunggu momentum kita datang untuk usaha kita bisa dapat lead-nya gitu ya. Bisa jadi sukses kayak misalkan kita ngomongin Gojek, kita ngomongin Tokopedia, kita ngomongin siapapun, kita ngomongin KFC gitu ya. Colonel Sanders itu ayamnya tuh baru kejual tuh pas dia umur 60. Jeff Bezos itu baru berhasil ketika dia udah umur 40-an. Tapi Zuckerberg berhasil, maksudnya udah berhasil lah gitu ya, dapat lead-nya ketika dia umur 20-an gitu. Jadi kita nggak tahu tuh momentum kita dalam hidup kapan gitu. Nah yang kita bisa lakuin, kita cuma bisa prepare, hustle, dan tunggu aja momentumnya gitu. Momentumnya mungkin datang, mungkin nggak datang. Tapi nggak ada yang bisa kita lakuin selain kita menunggu untuk momentum kita dan melakukan preparation. Oke, mungkin itu teman-teman, Bu Terry, Bu Ika, dari saya. Thank you. Bisa saya share. Ya. Oke, terima kasih Pak Bobi, Pak Indra. Saya tuh bingung. Saya biasa manggilnya Bobi. Oke, terima kasih Pak Indra atas paparannya hari ini yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman mahasiswa yang hadir di sini. Jadi saya kalau bisa tangkep nih tadi tuh ini pertanyaan tentang kapan mesti mulai berwirausaha. Katanya mulai aja gitu ya. Jadi kalau saya bilang iya, mulai aja ya. Jadi kalau saya di kelas biasanya bilangnya, kalau cuman bikin-bikin proposal terus tapi nggak berani eksekusi, it's just paper gitu kan ya. Tapi harus dimulai supaya tahu ini ada benernya di mana, salahnya di mana, bisa kemudian diperbaiki lagi kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman yang udah nggak sabar mau nanya, boleh raise hand langsung ngobrol sama Pak Indra. Atau juga boleh yang malu-malu gitu ya, mungkin bisa nulis di chat room juga oke. Oke, sambil kita nunggu ada yang raise hand atau nulis pertanyaan di chat room, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Boleh, Bu Terry. Oke, tadi ngomongin tentang kunci suksesnya berwirausaha, tadi ada tentang, saya yang menarik tuh tentang momentum driven-nya gitu ya. Oke. Jadi kalau kita nggak nemu-nemu momentum driven-nya berarti kan kuncinya mesti sabar tuh ya. Ya. Oke, tapi kan tadi sebelumnya kita ngobrolin tentang creativity. Gitu kan. Ya. Creativity berarti termasuk gimana kita create momentum driven. Jadi kan nggak hanya momentum driven itu selalu didorong oleh situational factor gitu kan. Bisa juga kan kita create gitu ya. Mungkin nggak sih? Mazhab saya nih Bu. Mazhabnya gimana? Mazhab saya nggak bisa di-create, momentum itu nggak bisa di-create. Oke. Tapi kayak tadi kalau buat saya kan buat usaha tuh problem sales. Sales itu belum perlu banyak creativity gitu. Karena kalau nggak ada demand-nya, ya udah gitu nih barang nggak ada yang mau gitu kan gitu, nggak ada demand-nya gitu. Tapi pertanyaannya gimana ngegedein demand ini gitu kan. Nah itu baru tuh butuh creativity tuh kita buat saya gitu. Tapi, berarti kalau momentum itu benar-benar luck gitu aja ya? Bener-bener kalau bahasa saya all the stars align for you lah gitu ya. When all the stars align gitu. Tapi soalnya karena secara usaha akhirnya kita bisa jadi baik-baik aja usahanya gitu. Bagus-bagus saja, menguntungkan, tapi jadi successful gitu ya. Maksudnya kita ngomong successful tuh kita jadi unicorn gitu kalau ngomong startup. Kita jadi Apple, kita jadi Microsoft gitu ya. Kalau yang gedenya gitu ya. Kita batubara kita jadi apa, jadi Adaro gitu, jadi dan lain sebagainya gitu. Itu momentum driven tuh. Perusahaan apa ya, marketplace gitu ya, marketplace itu banyak gitu, tapi kenapa Tokopedia yang berhasil gitu, kenapa Shopee ya, buat saya kenapa yang lainnya tumbang gitu ya, itu momentum driven tuh kenapa di waktunya mereka gitu ya. Kenapa nggak Plaza.com tuh case tadi yang sangat menarik gitu ya. Dia punya Telkom, berarti kan dia punya duit, dia punya orang, dia BUMN, dia bisa maksa BUMN lo belanja semuanya dari sini ya gitu ya, banyak gitu instrumennya gitu ya. Tapi mereka gagal gitu. Tapi salah satu yang paling gedenya momentumnya waktu itu penetrasi mobile phone masih rendah.
Masyarakatnya belum ready lah gitu ya, singkatnya gitu ya. Apa namanya, peraturan pemerintahnya belum di-push di titik itu gitu. Kemudahan fiskalnya belum ada gitu, apapun gitulah. Jadi ya, momen literasi digitalnya pas belum aja waktu itu. Iya benar. Iya kan? Menurut saya sih gitu ya. Nah tapi kalau ngomong jualan ya, maksudnya secara bisnis as usual ya, benar butuh creativity itu mesti dibentuk. Kalau nggak naik-naik kan sales kita kan. Yes. Tapi kalau saya yakin ya teman-teman tuh pengen jadi the next Tokped gitu, the next Gojek ya. Itu yang saya bilang momentum driven. Yeah. Kalau buat usaha itu skillnya buat saya sederhana tuh, problem, sales. Masih ada sales dulu, demand, baru creativity itu ningkatin sales. Berikutnya managing growth. Habis itu repeat aja, sustain. Ya, kayak gitu. Tapi kalau mau jadi Tokped gitu, itu momentum driven. Oke, ini Pak Indra ada yang udah nanya nih di chat room. Oke, saya bacain ya Pak. Selamat sore Pak Indra, izin bertanya. Bagaimana sih caranya kita memperluas network? Kadang kita ingin membuat sesuatu, tapi kita tidak tahu caranya, bagaimana memulainya. Saya ingin tahu bagaimana cara, siapa nih, Mas Gilang atau Juragan 99 dapat memulai debut terjun ke dunia kosmetiknya. Padahal setahu saya, dia dulu merupakan memiliki usaha cuci mobil. Bagaimana Mas Gilang dapat pindah atau terjun dalam industri kosmetik ini dari Damar Panji Arsi, pendidikan bisnis A22. Oke, boleh dijawab langsung Pak Indra? Boleh. Jawabannya, Mas Damar ya? Jawabannya Mas, banyak main Mas. Nggak tahu ini benar, ini jawabannya bercanda seolah-olah ya. Tapi jawabannya adalah banyak main. Banyak main dan mungkin bahasa yang lebih baik bermanfaat untuk orang lain ya. Tapi banyak main gitu. Banyak kayak teman-teman kita seangkatan ya di UNJ gitu, kita nggak pernah tahu, we'll never know gitu. Teman sebelah kita tuh jadi apa besoknya gitu. Apa namanya? Jadi banyak main, beneran banyak main gitu ya, dan banyak bermanfaat untuk orang lain. Kayak ini sebenarnya gitu. Saya punya temen ya, orang bule kebetulan. Dia baru sadar bisnis Indonesia tuh ternyata di dunia juga kayak gitu. Kayak apa istilahnya deh? Kayak bisnis anak SMA gitu. Bisnisnya tuh bukan karena siapa yang lo kenal, bukan lo terkenal apa enggak, siapa yang lo kenal gitu bisnisnya gitu. Jadi semakin banyak yang kita kenal, semakin baik untuk bisnis gitu ya. Dan kalau cara ngeluarin network gimana gitu, banyak main aja. Mas Damar suka main apa? Main bola gitu. Main bola Mas, kenalan Mas, di lapangan bola gitu. Suka main basket, ini main basket gitu. Tapi banyak main gitu. Kayak kalau mau saya kasih contoh hari ini, sebenarnya tuh geng hari ini ya, yang di negara kita gitu, ada Pak Sandi tuh satu geng sama Pak Erick Thohir dari zaman mereka kecil-kecil nih, dari zaman mereka sekolah nih, sama Pak Sandi satu geng gitu, satu geng sama banyak lah ya yang lagi menjabat ini satu geng semua nih sebenarnya gitu. Terus ada geng UI gitu, ada geng ITB gitu. Poinnya banyak main gitu. Tapi kan biar kita diingat sama orang ya, maksudnya kita mesti main gitu. Kalau cuman hi bye gitu ya, kayak kita di kampus gitu ya, cuman yang diingat sama kita gitu. Ya main aja gitu, main. Kalau lagi itu nongkrong gitu, apa gitaran gitu, apa kayak. Tapi kita mesti bermanfaat sama orang, biasanya baru kita diingat sama orang. Sampai makanya saya bilang, kenapa saya bilang momentum driven ya? Sampai kan ada orang, atau kalau tadi kan kalau di bisnis semua stars align for you gitu, semua ekosistemnya tuh tersedia secara sempurna gitu. Kalau kayak gini misalkan itu kan, kalau ngomong bisnis sampai gede, sampai ada orang, kita kan tetap mesti nge-prepare tadi ya, skill segala macam ya, knowledge. Sampai ada orang, misal kita usaha gitu, ada orang yang berani ngasih kita orderan dengan jumlah besar. Nah, untuk orang itu ngasih kalian orderan dalam jumlah besar, caranya gimana gitu? Kan macam-macam ya caranya gitu. Either ada teman, biasanya umumnya dari teman tuh.
lo beli dari temen gue aja tuh, dia gitu ya. Bisa dari word of mouth gitu ya. Bisa dari brand perusahaan usahanya gitu ya, brand usahanya, tapi kan dibentuk dari mana gitu ya? Dari trust orang-orang juga kan gitu ya. Makin banyak gitu. Nah, salah satunya sebenarnya tapi kata kunci dari bergaul gitu. Semakin kita bergaul, berteman, aktif dalam organisasi, hobi kayak apa kayak, itu sih menurut saya caranya, Mas Damar. Oke nih. Ini ngelanjutin tadi masalah bergaul. Masalahnya kan anak-anak sekarang itu kekuncinya di pergaulan yang sifatnya digital. Oke, semu gitu ya kadang-kadang. Beda sama yang dulu kalau misalkan pergaulannya bersosialisasinya benar-benar apa ya, keep in touch-nya tuh dapat gitu kan. Ya kayak tadi nongkrong, ngobrol gitu kan ya. Kalau sekarang kan nongkrong tapi pegang gadget sendiri-sendiri gitu. Jadi kan agak-agak nggak connected gitu ya mereka satu sama lainnya. Nah, mungkin ini juga bisa jadi saran gitu buat teman-teman yang sekarang untuk nggak cuma melulu bergaul secara digital, secara maya gitu, tapi emang benar-benar kita harus berinteraksi sama orang gitu ya, memberikan manfaat sama orang lain supaya tadi itu jadi networking yang sebenarnya. Jadi kan kalau sekarang gaya-gayaannya kan follower banyak tuh ya, tapi ternyata nggak impactful gitu sama kita gitu ya. Pas kita minta sesuatu bantuan atau apa, ternyata nggak impactful tuh follower yang banyak gitu ya. Karena sebenarnya kita cuma sedikit bergaulnya sama orang. Ngaku gaul karena follower banyak, tapi sebenarnya nggak terlalu gaul. Ya, itu tuh problems gitu. Yang harusnya teman-teman bisa pecahin. Gitu ya. Oke. Oke, makasih dari Damar tadi. Oke, yang lain mana lagi nih yang mau bertanya? Oke, kemudian sambil nunggu yang lain ngobrol lagi ya. Tadi, oh ini udah ada yang raise hand. Aduh, baru nanya ya. Ada yang raise hand, Abdul Ishak. Oke, boleh silakan. On cam ngobrol langsung sama Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Indra dan Bu Terry. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Jadi tadi kan kata Pak Indra kayak gimana caranya bisnis? Oh, mulai dulu aja. Mulai dulu. Tapi kayak kan banyak kendala ya dalam bisnisnya. Mungkin kayak kemauan kita udah ada nih, kayak ilmu-ilmu kita tentang bisnis, knowledge-nya. Oh, kita udah belajar teorinya segala macam. Tapi masalahnya kayak yang kalau saya bingungin ya dari pengalaman saya itu untuk berbisnis kayak gimana sih cara menemukan ide gitu dari bisnis kita. Apakah menemukan ide itu kan mungkin cara menemukan ide itu adalah menemukan masalah kemudian mencari solusinya gitu, problem solving, dan mencari yang lebih baik mungkin. Tapi kayak mungkin selain itu ada gak sih gimana cara menemukan ide gitu? Apakah harus apakah bisa berasal dari hobi kita? Apakah bisa berasal dari apa yang kita pengen, atau mungkin ya gitu deh, untuk menemukan ide bisnis gitu, untuk menemukan inspirasi lah untuk bisa berbisnis. Itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, langsung silakan, Indra. Abdullah Ishak. Tapi ya balik ya, tadi sebenarnya kan udah tahu berarti ya secara konsep ya. Idenya kalau buat saya terutama yang saya yakini gitu, idenya itu pasti usaha datang dari problem gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya gimana ya cara nemuin problemnya gitu ya. Nah, ini menurut saya nih sebenarnya gitu ya. Kalau problemnya nggak ada dan dilihat nggak ada gitu ya, dan kita nggak bisa ngelihat gitu ya, jangan diada-adain. Itu dulu tuh. Itu juga kadang-kadang itu jadi problem tersendiri tuh buat kita. Kita mengada-adakan problem tuh. Orang enggak kok, orang nggak butuh gitu. Kayak suka lihat nggak kalau di ini mungkin di Instagram gitu ada invention yang nggak penting gitu, yang di Jepang tuh yang apalah, yang payung apa yang gitu-gitu tuh. Orang nggak jadi problem dibikin problem gitu. Itu dulu satu hal ya. Kita tuh suka salah, suka ke sana gitu. Tapi di saat yang sama gimana caranya gitu ya. Sebenarnya pertanyaannya kalau gampang ngetes, saya tanya sama diri kita sendiri gitu. Jangan misalkan Abdullah Ishak, panggilan lo siapa? Abdullah Pak Ishak? Ishak aja. Ishak. Lo sekarang nih dalam apa kegiatan lo apa? Kuliah aja gitu. Kuliah. Ya. Oke. Kuliah. Single. Pacaran nggak? Punya pacar nggak? Enggak.
Nah, oke. Berarti lo mahasiswa yang lagi kuliah doang, single gitu, hobinya apa? Mungkin kalau hobi ya traveling gitu. Apa? Traveling gitu kan, jalan-jalan ke kota. Oke. Terus nih dengan lo nih berarti profile lo gitu, yang which is banyak di UNJ di kampus dan mungkin di kampus lain. Problem hidup lo apaan? Maksudnya apakah percintaan, apakah pendidikan, apakah sosialisasi, apakah hobi? Jangan nanya problem orang lain, gue nanya problem lo. Kalau problem mungkin nggak ada sih. Kalau untuk semua kayak hidup tuh kayak kalau saya tuh kayak merasa sebenarnya kayak ya udah apa aja tuh disyukurin aja gitu, kayak misalnya problem masalah pendidikan ya nggak ada gitu kan, ya udah pendidikan mah ya udah lancar aja. Masalah mungkin percintaan gitu, percintaan sebenarnya kayak buat saya tuh kayak apa ya, kayak masih anak-anak lah, masih bukan anak-anak sih jangkauannya, kayak masih terlalu dini untuk mengurus masalah itu gitu. Jadi kayak nggak perlu lah gitu, bukan nggak perlu tapi belum terlalu perlu untuk itu. Terus kayak masalah mungkin pertemanan atau sosialisasi mungkin enggak juga sih, soalnya kayak ya udah teman-teman di sekitar juga asik-asik aja gitu. Ya, nggak, tapi poin gue, menurut gue, kalau salah satu itu dilihat dari profil kita nih, misalkan kayak kita mungkin saya, salah satu kan gampang tuh ngeliat kita ya gitu. Misalkan kayak tadi ya contohnya, misalkan di sekolah mungkin misalkan ada opportunity, ada problem nih, apa namanya, dosennya ngomongnya cepat gitu misalkan gitu ya. Berarti notes-nya bisa kita jualin ke teman-teman kita gitu. Ini gue contoh-contoh yang percintaan tuh ada lo bisa ngelihat di lo gitu kesulitan misalkan mengungkapkan perasaan ke teman dekatnya gitu ya, atau teman yang di ininya gitu. Itu kan sekarang ada jasanya bahkan gitu ya, yang pakai apa sih yang iniin kata-kata gitu kan. Ya gitulah ya. Anyway, poin gue kalau nyari problem itu cari dari yang dekat dulu. Dari yang dekat, cari yang dekat dulu, cari dari kita aja dulu. Kalau belum kelihatan ya, kita belum bisa ngeliat keluar gitu, ngeliatnya ke dalam. Apa yang kira-kira gue butuhin gitu ya. Dia tuh banyak nggak ya orang kayak gue gitu. Nadim itu sebagai contoh gitu ya. Nadim bikin Gojek itu dari dia kerja. Maksudnya dia masalah transportasinya Nadim gitu. Gue mau pesan Gojek, mau pesan kendaraan tuh nggak ada, taksi susah dicari, apa segala macam gitu ya. Dari masalah Nadim tuh, si eBay juga dari masalah hidupnya dia tuh. Dia pengen transaksi antar penjual lah gitu intinya gitu ya. Dari dari masalah hidupnya dia gitu. Tapi kalau jawaban gue mungkin gitu, lihat dari dekat, latihannya dari dekat dulu gitu ya, dari sekitar kita. Kalau bisa kalau lo ngeliat keluar gitu. Kalau belum terbiasa gitu, latihannya gitu. Ya dari yang kita dulu aja. Ya, oke, terima kasih. Udah nangkep sih intinya, kayak intinya lihat dulu di sekitar kita gitu. Kayak problem bisa diada-adain, tapi kayak suatu saat mungkin ada opportunity yang bisa kita tangkap untuk bisnis kita itu. Oke, terima kasih Pak Indra jawabannya. Ya, jangan di overkill, tapi kayak yang itu tuh kita suka ngada-ngadain problem tuh kayak bagus sih, kayak bagus gitu. Over innovation. Iya, over innovation. Iya, makanya kadang-kadang jadi lebay gitu kan. Oke. Kemudian tadi mungkin nanggepin Ishak tadi, mungkin emang kita juga perlu critical thinking yang bagus ya, untuk nggak cuma melihat sesuatu yang ada di permukaan aja, tapi mesti ngulik ke dalam lagi gitu. Karena kalau kita cuma ngelihat di permukaan aja, ya semuanya kayak baik-baik aja gitu, semuanya kayak nggak ada problem. Padahal mungkin kita perlu to be honest gitu ya, untuk nemuin problem itu kan mesti benar-benar jujur sama diri sendiri. Apa ya yang gue jadiin problem dalam hidup gue gitu kan ya. Mungkin kayak gitu ya. Jadi memang mesti apa ya, ngelihatnya lebih dalam aja gitu, nggak. Kalau di permukaan doang pasti nggak ketemu. Ya, oke, ada pertanyaan lainnya lagi? Nah, kalau gitu ini mungkin saya lagi mau nanya nih. Satu ya Bu Ika ya, masih bisa Bu Ika, Hanul? Masih bisa ya? Boleh Bu Tari. Oke, ini ngomongin tentang sabar nih ya. Kalau ngomongin tentang sabar gitu ya, kita bilang ngomongin harus fokus untuk tetap sabar gitu ya.
Nah, kadang-kadang sabar ini kan terkait sama apa ya, kemampuan kita untuk bertahan gitu ya. Iya dong, itu, maksudnya kayak kayak seiring gitu ya. Jadi kekuatan kita bersabar itu seiring sama kekuatan kita bertahan. Ini kalau ngomongin tentang apa ya, finansial dari perusahaan gitu ya. Hmm. Nah, menurut Pak Indra gimana sih? Ya. Segimana kita harus tetap bersabar dan gimana kita harus move on untuk, gue udah nggak bisa nih, mesti pindah lagi. Gitu. Ya. Gimana? Nah, makanya tadi saya bilang Bu Terry, kita tuh harus makanya do what you like gitu. Kalau lo nggak suka sama yang lo lakuin mah, udah dari cobaan pertama langsung udah hilang. Ya. Tapi benar, sama misalkan sama kemampuan financial perusahaan kita ngomongnya gitu. Salah satu tugasnya CEO ya paling berat nih buat teman-teman. Ngasih title CEO tuh gampang ya. Tapi salah satunya tugas CEO tuh removing obstacles. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Ini real ya. Perusahaan kita yang si software house namanya 62 Teknologi. Ini saya kasih case tadi beneran nih. 62 Teknologi. Hari ini kita punya sekitar 75 engineer yang kerja sama kita. Gitu. Nah, bulan ini, dalam waktu periode 30 hari, ini kan ini aja lah. Dalam periode 30 hari ini, kita berarti kan ngeluarin apa namanya, kita gajian 3 kali nih dalam periode 30 hari nih. Ini ngomongin secara usaha nih, ini beneran case tadi beneran nih. Gajian akhir Maret, THR, sama gajian April. Jadi dalam periode 30 hari, perusahaan ngeluarin 3 kali gaji. Ya kan? Oke. Itu ini masih bulan April nih. Kecenderungan ya, kalau namanya usaha gitu ya, di awal tahun kan kita baru nge-build ininya, apalagi service gitu ya, baru nge-build pipeline, leads, proyeknya mungkin udah masuk tapi belum semuanya gitu. Tapi alhamdulillah kita banyak proyek ini. Isunya adalah klien-klien kita kan juga mau punya masalah yang sama nih, klien-klien kita juga usaha kan gitu kan, punya yang sama nih kan, punya isu yang sama. Jadi kalau kita tagih, klien kita bilang gini, Pak habis lebaran aja ya Pak, saya bayarnya gitu ya. Jadi isu yang sama nih, gitu, semua orang di dunia usaha di hari ini kesannya sama. Nah, jadi kan kita punya, akhirnya ada tekanan financial di kita gitu kan. Sebagai company akhirnya makanya kita mesti mikir tuh gimana caranya gitu. Jadi ya akhirnya mesti dieksplor tuh opsinya tuh, opsinya either kita ke klien kita gitu ya. Makanya tadi usahanya tadi mesti jalan dulu, mesti ada salesnya, mesti ada growth-nya dan seterusnya. Itu kita bisa ke klien kita bilang, kita tahu nih klien kita misalkan banyak duit gitu ya. Tapi emang punya kerjaan sama kita bilang kita mereka, bro, boleh nggak bro, gua advance ini apa namanya, kita tagih lebih advance gitu ya dari tagihan lo gitu. Mungkin itu jadi solusi, atau kita nyari apa namanya short term loan buat mengcover si 30 hari ini dengan invoice financing gitu, dan lain sebagainya. Tapi itu pasti terjadi gitu. Jadi mesti punya banyak sabar gitu dan mesti kreatif gitu. Jadi pengusaha itu mesti kreatif deh. Kalau nggak kreatif selesai lah gitu. Itu buat semua teman-teman gitu yang mungkin udah mulai usaha dan bercita jadi pengusaha. Pengusaha itu dites bukan waktu yang menentukan pengusaha baik apa enggak gitu, pengusaha hebat apa bukan gitu adalah ketika lo gagal, lo bisa bangkit lagi apa enggak. Itu baru tuh kata semua pengusaha hebat tuh ada bangkitnya gitu. Maksudnya diujinya tuh ketika bangkit gitu. Terlepas dari, ini saya kasih nyebut nama aja gitu. Terlepas dari saya suka apa enggak sama bisnisnya Bakri gitu. Menurut saya sebagai pengusaha dia teruji banget gitu. Kurang apalagi tuh jatuh bangunnya gitu. Di 1 tahun tiba-tiba di 1 tahun dia orang 10 terkaya di Indonesia gitu. Di tahun berikutnya gitu 100 pun enggak gitu. Di list
Forbes-nya gitu di 100 pun nggak kasarnya gitu ya. Maksudnya saking gitunya, tapi di next year-nya bisa masuk lagi gitu. Kira-kira ini jalan hidupnya gimana tuh sebagai usaha gitu ya? Makanya kalau tadi pertanyaan Bu Teri, gimana ya? Pertama kalau ketemu isu yang beneran, sebagai pemilik usaha harus mikir tuh, harus kreatif tuh caranya gimana tuh. Manuver-manuvernya mesti kreatif. Dan biasanya tuh tadi pertanyaan siapa tadi? Apa namanya? Gambar tadi. Apa namanya? Gambar biasanya ya, tuh dari networking tuh Mar. Dari networking tuh Mar. Biasanya tuh solusi-solusinya tuh Mar. Nah, tapi apa namanya? Kalau itu kita nggak passionate tentang apa yang kita lakuin ya, udah pasti mundur kita gitu. Jadi sabarnya nggak bakal dapat Bu Teri gitu. Sabarnya nggak bakal dapat gitu. Pasti cepat Tapi banget kalau nyerahnya gitu ya. Ya, kapan mesti quit apa enggak gitu ya terhadap usahanya gitu ya. Nah, kalau saya secara pribadi, ini pribadi, kapan kan usahanya udah banyak yang tutup ya. Biasanya saya punya kecenderungan telat untuk usahanya gitu. Kata kuncinya sebenarnya sih, selama masih ada demand-nya, seharusnya usahanya dilakuin. Tapi kalau demand-nya nggak ada, jangan dipaksain. Kadang kita tuh sangat overbelief sama ide kita gitu ya. Overbelief sama ide kita, akhirnya kita paksain, enggak kok demand-nya bakal ada, kok demand-nya bakal ada gitu. Enggak, udah demand-nya nggak ada, udah tutup aja gitu kalau demand-nya nggak ada. Kalau traction-nya nggak dapat, tutup aja. Kalau kecuali demand-nya ada, itu kita salah dalam manage-nya gitu. Kita salah ekspansinya kurang gitu, kita salah investasi produksi kita, misalkan punya brand fashion gitu, produksi kita gagal gitu, kita rugi gitu. Tapi demand-nya ada, kita tahu nih buat barang kita gitu. Nah kalau demand nggak ada, itu mungkin salah satu indikasi Bu Teri itu. Kapan to quit gitu ya? Iya. Kalau demand nggak ada, sales-nya nggak ada gitu, ya tutup aja. Ya udah quit aja, udah gitu aja. Ya. Emang nggak ada, udah. Emang nggak gitu. ada, udah jadi paksain. Udah kelar. Soalnya makin lama nahan, pasti makin gede risikonya gitu kan. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih di chatroom dari Nadifah. Assalamualaikum Pak Indra, saya Nadifah dari Pendidikan Bisnis A. Tadi kan dijelaskan kalau kita ingin mencari ide bisnis dari masalah yang ada, tapi nggak usah diada-adain. Namun dalam bisnis bukannya bagus ya Pak, kalau misal kita mempunyai ide bisnis yang inovatif, yang unik, dan belum ada sebelumnya. Dan sebenarnya lebih baik marketnya untuk membuka bisnis yang inovatif dan unik, namun masih banyak orang yang belum tahu, atau bikin bisnis yang udah banyak orang jual, tapi lagi viral di zaman sekarang. Oh, keren tuh pertanyaannya. Keren tuh pertanyaannya. Nandila Azura. Oke. Jawab nih Bu. Langsung nih. Oke. Tadi diada-adain. Bukannya bagusnya kalau kita punya ide bisnis yang inovatif. Diada-adain sama inovatif agak beda tuh. Ada yang udah pakai Chat GPT belum? Udah ya? Chat GPT tuh inovatif tuh. Dan nggak diada-adain gitu, karena semua itu inovatif karena dia kan versi lebih advance dari Google. Google sebagai search engine tuh udah nggak ada kompetitornya selama berapa puluh tahun terakhir gitu. Wah, ada ChatGPT gitu. Itu inovasi gitu. Yang diadain tuh kayak apa ya? Ada kok, kalau di Instagram sering ada tuh yang inovasi di YouTube banyak tuh. Apa ya? Inovasi yang sebenarnya nggak perlu diinovasi. Misalkan apa ya? Oh, ada yang pernah dengar cerita ini nggak? NASA nge-spend jutaan dolar untuk bikin pulpen buat di apa namanya? Di apa sih namanya? Di sana lah ya. Di antariksa ya. Nggak, dalamnya apa sih namanya? Di ini. Ya di ininya ya. Apa sih gitu? Di pesawatnya gitu. Ya. Ya. NASA ini salah satunya nih. Nadila, ini contohnya lumayan bagus. Bikin jutaan dolar untuk bikin pulpen yang bisa nulis di antariksa gitu kan, apa sih yang dia udaranya gitu-gitu ya, yang terbang-terbang itu loh. Anyway,
dia dan akhirnya nggak berhasil. Dan menariknya, ternyata ada solusinya dan udah ada. Solusinya adalah bawa aja pensil. Dengan pensil tuh dia bisa nulis di antara iksa, gitu, di sini kedap udara. Karena kalau itu tintanya pas dia keluar kayak naik ke atas gitu. Iya. Tapi kalau pensil tuh bisa gitu. Itu kan makanya itu diada-adain tuh si pulpen tuh. Iya. Kalau ada yang ribet ngapain yang gampang? Itu Pensil orang yang udah kayak gitu bisa. nggak sih? Pensil bisa nulis gitu. Maksudnya objektifnya apa? Mau mencatat apa? Ini anyway gitu. Itu mungkin contoh dia dadain. Kita suka aja kita kayak gitu tuh. Sama marketnya ada nggak sih kayak gitu ya? Yang bakal beli ada nggak gitu? Iya Itu betul. kan? Iya ada nggak? Iya. Nah yang kedua tuh apa tuh tadi? Dan sebenarnya lebih baik market untuk membuka bisnis. Oh itu ya. Yang inovatif atau mau jadi follower aja sama yang udah viral sekarang, ngeramein yang viral. Nih kalau menurut saya, ngikutin itu juga nggak masalah gitu. Ngikutin juga nggak masalah. Kalau ngomongin bisnis ya, jadi bisnis itu baik-baik tadi yang kayak tadi tuh yang saya bilang, orang bisnis cenderung common naik turun, tapi ya gitulah. Nggak kalau startup nggak jadi Tokped, nggak jadi Gojek gitu, nggak jadi ya baik-baik aja gitu. Atau yang dapat lead-nya jadi kayak mereka gitu. Nah, dan nggak ada yang salah dengan dua-duanya, sama juga nggak salahnya mau jadi profesional apa mau jadi entrepreneur. Buat saya nggak ada yang salah. Kalau buat saya pribadi, tapi kalau buat saya nggak mau jadi mediocre. Kalau saya nih, kalau gue nggak mau jadi mediocre, jadi gue nggak mau jadi pengikut. Kalau gue, tapi pasti obstacle-nya jauh lebih banyak, gitu tuh. Obstacle-nya jauh lebih banyak gitu, tapi gue nggak mau jadi mediocre gitu. Either all in lah kalau gini, all in aja gitu. Tapi kalau ditanya bagusannya mana gitu, nggak ada yang lebih bagus sih. Maksudnya tergantung lo maunya gimana gitu ya. Kalau buat gua, tapi kalau probabilitas yang berhasil yang lebih mana gitu, berhasil dan sustain, bisnis yang banyak tuh kemungkinan besar berhasil dan sustain, lebih gampang gitu. Karena contohnya ada, marketnya ada, tapi marginnya mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, karena jadi ini. Tapi contohnya ada, marketnya ada, banyak. Lo nggak perlu edukasi lebih gitu ya. Kalau jadi first mover, wah itu kan banyak tuh PR tuh. Perlu mengedukasi, perlu bikin marketnya gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Maksudnya jadi first mover jauh lebih sulit gitu sih. Okay. Tapi lebih satisfying kan? Iya. Iya kan? Satisfying beda ketika kan? berhasil loh Bu. Ada Oh ketikanya, iya, Bu. iya. Gagalnya, tapi soalnya gagalnya lebih banyak Bu. Oke. Nah, kalau ngomongin inovatif itu kadang-kadang kita suka fokusnya itu cuman di produk yang kasat mata aja gitu loh, inovasi. Inovasi itu kan sebenarnya bisa di layanan, bisa macam-macam gitu kan. Jadi nambah channel itu juga inovasi gitu ya, ngebangin orang lain lagi konvensional kita bikin online sendiri gitu, itu inovasi. Jadi nggak melulu harus selalu di produknya gitu. Kadang-kadang kan yang tadi ya, yang jadi ribet sendiri padahal marketnya nggak ada tadi kan, karena sebenarnya barang yang sederhana dikutak-atik jadi ribet gitu ya, ongkos produksinya jadi lebih tinggi, akhirnya padahal demand-nya nggak ada tuh yang kayak gitu. Ya, gitu ya. sepakat. Ya, saya kalau nyontoin di kelas biasanya anak-anak pisang goreng tuh ya orang itu ekspektasinya cuman yang penting kulitnya crispy, dalamnya manis pisangnya. Nggak penting buat dibentuk jadi apa, orang taunya pisang goreng cuman begitu. Mau dibentuk jadi bentuk bintang, bentuk hati nggak ada penting gitu. Jadi itu berlebihan gitu. Jadi itu bukan inovasi gitu. Orang nggak perlu beli untuk kayak gitu. Makanya tadi yang bilang payung diapa-apain, ya udah payung nggak diapa-apain, ya udah cukup gitu, udah memenuhi gitu kan. Oke. Nah ini ada lagi kayaknya apa ini? Oh udah, terima kasih. Oke deh. Gimana Hanul dan Bu Ika? Udah? Kali ya, mau siap-siap nih Bu dan Pak Indra. Kuota saya udah lewat Bu Ika ngomongnya. Saya tuh ada kuotanya kalau puasa tuh ngomong berapa banyak kata per hari. Ya? Oke, kalau gitu
Makasih Pak Indra udah berkenan hadir di kuliah praktisi di mata kuliah kewirausahaan digital pada sore hari ini. Jadi ini ngabuburit yang sangat produktif, bermanfaat gitu ya, daripada ngapa-ngapain kita dapat wawasan yang cukup banyak dari Pak Indra Falevi langsung dari praktisinya. Jadi kalau biasanya dari kami dosen gitu, saya, Bu Ika dan mungkin rekan-rekan dosen yang ada di sini juga mungkin hadir gitu ya. Biasanya kita cuma dapat teorinya gitu ya. Dan mahasiswa perlu dapat wawasan yang lebih lagi langsung dari praktisnya supaya tahu nih implementasinya kayak gimana sih, teori ini kalau diimplementasiin seperti apa gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Indra atas kehadirannya. Jangan bosan-bosan nanti kalau diundang-undang lagi. Dan kayaknya tadi karena banyak proyeknya itu yang bikin DLB kayak lagi ribet gitu ngajar ya Pak ya. Oke. Oke, kalau gitu waktunya saya balikin lagi ke Hanul. Silakan Hanul untuk closing sesinya. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Terilina yang telah memandu pemaparan materi pada hari ini. Juga terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Indra Fahlevi, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang telah kami bagikan pada kolom chat Zoom sebagai bukti kehadiran rekan-rekan pada kuliah praktisi sore ini. Dan karena kita sudah sampai di penghujung acara, langsung saja kita tutup kegiatan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Bapak Indra Fahlevi, moderator kita yaitu Ibu Terilina, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan digital, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah berpartisipasi secara aktif dari awal hingga akhir acara. Selaku MC, saya Hanel menghaturkan permohonan maaf apabila ada kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Oke, makasih ya Bob. Terima kasih Bu Teri, Hanel, dan teman-teman semuanya. Sama-sama Bu Ika. Terima kasih Bu. Hanel, makasih ya. Ya Ibu. Hanul, makasih. Selalu mau direpotin. Makasih. Izin live ya Mbak. Iya, oke. Ini saya ya nunggu teman-teman kalau mau ngisi presensi ntar kalau saya end meeting for all. Oke. Sip. Oke, silakan yang mau ngisi presensinya, saya tunggu 5 menit. Setelah itu nanti saya close Zoom-nya. Mungkin yang PJ kelasnya boleh di-copy gitu ya, linknya untuk di-share ke teman-teman.